3-4 kali ini harus muter Mas Aziz. Harus muter. Ini salah satu anggapan orang karena UHC ya, banyak orang masuk ke sini dan memang ada peningkatan pelayanan. Apalagi setelah masuk ke sini barusan itu sangat luar biasa banyaknya orang. Parkirnya loh Pak. Parkir. Nah, kalau PMK ini betul-betul sesuai dengan tidak sebagaimana yang dicurigai oleh Mas Aziz, maka insya Allah rumah sakit di sini kan bisa juga mengadakan memperlebar parkir. Itu tadi Bang. Jadi kalau ini memang sesuai peruntukannya, kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PMK 212, kita ini bisa berbenah di semua aspek, di semua hal. Mulai dari puskesmas misalnya sampai ke rumah sakit tersendiri, mulai dari parkir, mulai dari terutama kesejahteraan pegawai ini. Ini juga saya berharap begitu. Ini kesejahteraan nakes dari tingkat puskesmas sampai RSUD ini juga meningkat dengan adanya ini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Hai Samra pemirsa. Hari ini, bulan ini dan tahun ini kita sering mendengar berita baik tidak hanya di Kabupaten Bangkalan tapi di mana-mana terkait dengan urusan bagaimana otonomi daerah itu mulai lagi ditarik ke pusat. Bahkan di kemarin gitu ya, Pak Sekda dan juga salah satu wakil ketua DPRD mengakui dan menjelaskan bahwa setiap program pekerjaan, kegiatan di APBD belum bisa dilaksanakan gara-gara ini apa itu namanya PMK 212 dan macamnya. Hari ini saya hadir mengundang anggota Banggar dan juga anggota Komisi D, Bapak Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Bang Arima. Dan juga Komisi D. Assalamualaikum Bang Anto. Waalaikumsalam. Kalau di Saprakebanya Hai Samragu, kedua orang ini sudah tidak asing lagi, jadi tidak perlu saya untuk perkenalkan lagi gitu ya. Bang Aziz, sebetulnya kemarin itu apa yang dikatakan Pak Sekda sekarang masih belum bisa melaksanakan kegiatan APBD tahun 2023 karena ada PMK. Apa kurang tahu saya PMK itu makhluk apa sebenarnya PMK Pak? Jadi begini Bang Aliman, ini suatu hal yang baru gitu dan datangnya juga tiba-tiba. Informasinya ini diundangkan sekitar bulan Desember 2022, yang dimana dari perencanaan ini tidak sesuai perencanaan awal. Artinya pembahasan perencanaan APBD itu sudah selesai gitu ya? Selesai, baru muncul makhluk yang bernama PMK 212. Ini gitu. PMK apa? PMK 212. PMK Wiro Sableng. Betul. Sesuai dengan namanya gitu. Yang di situ secara garis besar adalah merimak atau semacam merefocusing dari DAU yang ada itu dialokasikan khusus ke kalau nggak salah 3-4 OPD. Jadi dari perencanaan awal yang terdiri dari beberapa OPD itu harus dikerucutkan lagi ke DAU maksudnya? DAU, dari DAU. Khusus DAU? Iya, dari DAU secara keseluruhan itu harus diperas atau disarikan lagi hanya ke 3-4 OPD. Pak Aziz, artinya DAU yang diturunkan oleh pusat ke daerah-daerah dengan PMK 212, PMK Wiro Sableng ini tidak boleh sebebas-bebasnya untuk digunakan oleh pemerintah daerah kepada sektor-sektor lain selain dari 4 sektor itu ya? Tidak secara keseluruhan, artinya hanya sekitar 30% dari DAU itu dialokasikan untuk diarahkan ke situ ya? Ke situ ya, diantaranya adalah Dinas Kesehatan, pendidikan, PUPR, kelurahan, dan penggajian P3K. Ada stressing begitu. Ini kalau bicara secara umum lagi Mas Aziz ya kan, seolah-olah otonomi daerah sudah mulai habis ini. Semuanya diatur pusat katanya. Ini loh,
dengan datanya PMK 212 ini kan justru berakibat bagaimana tertundanya pelaksanaan kegiatan yang sebetulnya sudah capek-capek sampai malam kan Mas Hasil dulu yang membahas APBD 2023. Sekarang tertunda gara-gara PMK itu. Betul. Terus terang kita bingung gitu. Karena apa namanya? Katanya otonomi daerah, kewenangan daerah diberikan seluas-luasnya untuk mengatur. Tetapi ketika kedatangan PMK 212 ini ya semacam apa namanya? Tak mencuringan loh sih. Anu lo itu apa? Itu Marta apa juga? Istilahnya ekor lo atal. Ya, aduh. Pemirsa lo, pemirsa. Pasis, ini Komisi D kan? Ya. Komisi D juga Banggar. Ya. Banggar. Ini fokusnya ke kesehatan, PUBR dan pendidikan dan lain-lain. Ini kan sudah bagus, mestinya harus berterima kasih Mas Asis. Betul. Karena ikut membidani lahirnya kebijakan UHC. Betul. Nah, Pak Asis melihat dari refocusing dan terhadap komposisi DAU yang sebelumnya liar sampai 3 bulan loh ini, sampai 2 bulan ini apa namanya terlambat pelaksanaannya. Iya. Apa yang didengar, dilihat atau disampaikan yang dibahas di DPR terkait dengan urusan komposisi DAU yang selama ini harus menghabiskan waktu 2 bulan loh kayaknya sampai tercecer kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apa sebetulnya yang didengarkan? Informasinya begini Pak Iman. Jadi kita terus terang kesulitan awalnya untuk merelokasi anggaran itu terhadap tiga OPD lah secara garis besar itu, dan harapannya ke depan ini betul-betul masuk ke dalam 3 OPD itu, jangan sampai ini malah jadi bancakan begitu. Artinya nanti OPD yang lain juga ikut menikmati dari refocusing itu. Sesuai dengan PMK. Iya betul, tidak sesuai dengan PMK. Jadi harapannya ya kalau memang ini difokuskan misalnya ke Dinas Kesehatan untuk penunjang UHC misalnya, ya fokus ke situ gitu. Untuk pendidikan misalnya, ya, untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan segala macamnya, ya fokus ke situ gitu. Jangan sampai asli, jangan palsu gitu. Iya, jangan palsu lah gitu. Mas Osi, Mas Santo, kalau Mas Santo kan sudah 3 periode. Iya. Kekhawatiran Mas Fauzi, Pak Mas kan masih periode. Masih periode. Sudah ada sensitivitas, jangan sampai ini ada kecurigaan ini. Ada yang banyak yang palsu ya. Coba Asis ya. Ini 1 periode. Nah, Mas Anto kan sudah 3 periode nih. Ada nggak sensitivitas apa yang sering didengar, dilihat, disaksikan terkait komposisi anggaran itu sebagaimana yang dirasakan Mas Asis? Warning dari Mas Asis, urusan masalah kesehatan. UHC loh hari ini kan sudah diluncurkan. Gimana, Mas Anto? Ya, Bang Aliman, begini, ketika berbicara anggaran, pada prinsipnya itu di situ pasti ada dinamika. Ada istilah politik anggaran, kemudian ada istilah penumpang gelap di kami di Dewan. Ada juga istilah bahasa politik di atas meja. Dan apa yang di bawah meja, di atas meja, di samping meja, banyak aja. Memang sepatutnya kita itu mencurigai. Karena namanya prestasi ini pasti ada. Kalau bahasa kami ini adalah prestasi. Komitmen yang sudah diingkari, komitmen yang sudah dibangun kemudian diingkari dalam pelaksanaannya. Apalagi komitmen itu dibangun atas dasar kompromi payung hukum. Ya, ini satu contoh ini PMK 212 ini kan salah satu politik anggaran yang memang secara umbrellanya payung hukumnya ini sudah ada. Kemudian kita tinggal melihat dan menganalisa nanti. Melihatnya ketika pada rapat-rapat kemarin ini sudah terlaksana, alhamdulillah sudah sesuai porsinya. Cuma jangan berhenti di situ. Kita menganalisa lagi nanti pada konteks breakdown-nya. Ini tepat sasaran atau enggak? Kadang-kadang begini Pak Diman, tepat di OPD-nya akan tetapi tidak tepat di internalnya. Seperti itu. Tadi kan sempat perasaan curiga tuh. Memang Dewan tuh harus sudon sedikit, tidak harus sudon terus betulnya. Karena memang sering terjadi semacam itu Mas Anto. Mas Anto, sudah dapat nggak komposisi hasil dari perubahan ya,
hasil dari setelah PMK 2 ini turun sudah dapat nggak atau sudah baca nggak Mas Anto di situ? Kalau kami di Komisi D, buat pimpinan dan anggota itu sudah melakukan sinkronisasi. Sudah dengan mitra kami yang ada. Nah, ini yang kami tanyakan pertama pengurangannya apakah sudah sesuai dengan PMK 30% sekian, kemudian peruntukan objek yang kena daripada PMK ini dan insya Allah nanti kami ke depan akan melakukan tahap season 2 kepada khusus yang karena itu bagian dari mitra kami, Pak. Yang dimaksud objek penerima dari PMK itulah dinas kesehatan, rumah sakit, dan dinas pendidikan itulah mitra kami akan lebih mengkerucut. Oh ya, jadi karena memang terbatas ya. Banggar baru semua ya. Banggar memang secara kafah. Iya. Mas Aziz, kaitannya objeknya. Siap. Mas Aziz, Siap. Kalau Mas Anto kan hanya ruang lingkup Iya. kemitraannya. Iya. Komisi RSUD, Dinkes dan Pendidikan. Kalau Banggar ketika bicara PMK 212, maka mestinya menyeluruh utuh itu. secara utuh komposisi DAO yang diperintahkan oleh PMK 2 itu kemana dan macamnya dan bagaimana komposisi persentasenya itu sudah dapat nggak? Sudah dapat dan sudah dipelajari nggak kira-kira oleh Mas Fauzi? Secara detail memang belum secara keseluruhan ya. Tapi ke depan kita akan berusaha untuk memberi jadi itu. Jangan-jangan kecurigaan tadi itu betul-betul terjadi, Mas Fauzi. Mas Aziz, kecurigaan kan boleh gitu. Kecurigaan kan boleh, tapi menuduh kan jangan. Ya, jangan. Tapi hanya sebagai warning saja. Iya. Bahwa jadi Mas Aziz nanti akan mencoba untuk bagaimana hasil dari refocusing ya. Iya. Hasil aktualisasi perwujudan dari PMK 212 itu akan diperhatikan lagi secara detail lagi gitu. Betul. Jangan sampai warning tadi itu ya. Iya. Karena saya masih melihat curiga ini. Nanti bernama pendidikan tidak masuk ke pendidikan ya, ada di sektor pertanian gitu. Pertanian dan pendidikan gitu ya. Jangan sampai begitu, pendidikan pertanian. Bisa saja begitu kan. Dan saja kesehatan dan pendidikan. Ada kesehatan ada di pendidikan atau kesehatan ada di pertanian. Bisa juga kesehatan hewan misalnya. Kesehatan juga bunyinya. Iya betul. Jangan sampai. Artinya PMK 212 itu kan tidak semacam itu. Artinya komposisi itu sekian persentase sekian kesini. Jangan-jangan di bawah breakdownnya kalau bahasanya Mas Anto, breakdownnya ini ada di pertanian, ini ada di LH, ini ada di sini. Cuma mengatasnamakan kesehatan atau pendidikan. Karena berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan ini bisa menempel di semua ya? aspek. Begitu. Jadi jangan sampailah itu terjadi. Yang diinginkan oleh Banggar dan Mas Aziz sendiri, jangan sampai semacam itu ya. Jangan ditempel-tempel kan begitu. Apalagi dikaitkan dengan urusan keberlanjutan UHC. Iya. Karena ini sangat penting Bang Aliman. Karena UHC ini kan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya penunjang untuk lebih menyukseskan UHC ini harus kita dukung. Artinya mulai dari hulu sampai hilir ini harus betul-betul menunjang untuk suksesnya UHC. Jangan sampai hanya di permukaan saja, tetapi di dalamnya. Jangan-jangan PMK 212 ini menjawab kegelisahannya Mas Aziz. Mudah-mudahan. Gayung bersambut lah. Iya, karena gelisah UHC ini tidak berjalan sebagai maksimal gitu ya. Iya. Maka PMK diturunkan ini untuk bagaimana secara sah sebagai regulasi agar tidak main-main. Betul. Mas Anto. Masih kurang yakin lagi PMK 212 sudah diturunkan untuk bagaimana backup kebijakan UHC gitu ya. Ini kan sudah semakin terjamin ini sebetulnya. Artinya dalam konteks secara umum UHC ini akan betul-betul terjamin pelaksanaannya baik pelayanan atau yang lain atau secara kebijakan ya. Cover anggarannya dan juga yang lain-lain pasti akan lebih terjamin dengan PMK 212. Ya. Mas Anto melihatnya bagaimana? Terjamin atau dijamin-jaminkan? Ini bagi kami min hasulayah tasih. Yang tidak terduga. Iya. Angka ini lebih menekankan secara langsung ini mendukung kepada kebijakan UHC ya. UHC. Cuman yang tetap yakin ini kita harus tetap dijadikan modal nomor satu Bang Aliman. Cuman setelah yakin ini kita harus
berikhtiar dalam bentuk memonitor apakah itu benar tafsir yang dimaksud dalam edukasi ataupun regulasi itu benar. Karena dikhawatirkan nanti Pak Diano disepat-sepatkan. Tapi sebenarnya kaki. karena memang di nomenklatur peruntukannya untuk kesehatan, jadi pas kesehatan hewan, kesehatan pegawai. Artinya kalau dibuat tafsir seperti itu ya jadi ngeblur, Pak. Iya, lo fokus ya. Lo fokus ya, kami nanti ini akan kita buat secara formal, rapat-rapat kita akan tanya kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian dinas-dinas yang berkaitan dengan kita yang menjadi objek dari penerima proyek ini. Jadi saling bersambut ya, Komisi D sendiri terbatas sebagai mitranya dan juga bangga nanti secara data secara utuh akan dikomparasikan dan dikaji di Komisi D, karena Mas Aziz ini sebetulnya meskipun bangga kan juga Komisi D. Dan ini menjadi suplai data nanti Mas Aziz ya. Terkait dengan urusan komposisi dan perubahan yang sampai 2 bulan ini waiting list, maka harus dipastikan semua ini betul-betul sesuai dengan apa yang Mas sebelum ke Mas Fauzi, ke Mas Aziz, di puskesmas di rumah sakit sendiri. Saya kalau masuk ke sini ini beberapa 1 minggu yang lalu 3-4 kali ini harus muter Mas Aziz. Harus muter. Ini salah satu anggapan orang karena UHC ya, banyak orang masuk ke sini dan memang ada peningkatan pelayanan. Apalagi setelah masuk ke sini barusan itu sangat luar biasa banyaknya orang. Parkirnya loh Pak. Parkir lah. Kalau PMK ini betul-betul sesuai dengan tidak sebagaimana yang dicurigai oleh Mas Aziz, maka insya Allah rumah sakit di sini kan bisa juga mengadakan memperlebar parkir. Itu tadi Bang. Jadi kalau ini memang sesuai peruntukannya, kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PMK 212, kita ini bisa berbenah di semua aspek, di semua hal. Mulai dari puskesmas misalnya sampai ke rumah sakit tersendiri, mulai dari parkir, mulai dari terutama kesejahteraan pegawai. Ini juga saya berharap begitu. Ini kesejahteraan nakes dari tingkat puskesmas sampai RSUD ini juga meningkat dengan adanya ini begitu. Itu Bang. Oke, Mas Santo. Kalau PMK 21 betul-betul dilaksanakan sebenarnya dan seutuhnya dan sebenar-benarnya, maka pelaksanaan UHC baik yang dilaksanakan di sini di RSUD atau yang di puskesmas akan lebih maksimal kan, lebih terjamin kemaksimalannya. Lebih konkret lagi. Dalam konteks PMK 212, apa yang ingin disampaikan terhadap Pangdar, Timdar, Bupati, PLT Bupati atau Pak Sekda dalam konteks ini agar kebijakan ini betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PMK 212. Silakan apa yang mau disampaikan. Harapan saya refocusing anggaran pengalihan anggaran ini harus disesuaikan dengan peruntukannya. Artinya jangan sampai ada tafsir-tafsir personal. Jadi memang pelaksanaannya ini berdasarkan tafsir apa yang dimaksud oleh PMK 212, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi yang menerima anggaran ini tolong buat konsep perencanaan yang sifatnya memang sinergi dengan politik prestisius apa. Apalagi yang begini ini adalah program OASI. Dan OASI ini kita akan posisi, kalau mobil ini posisi undur ya Pak. Artinya butuh evaluasi, masih butuh pengawasan, pelaksanaan dan sebagainya. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Iman, harapannya nanti ketika Dinkes dan rumah sakit ini sebagai penerima dari amanah PMK 212, saya harapkan nanti mempunyai perencanaan dan manajemen yang bagus lah, yang secara teknis menunjang kepada program OASI. Setidaknya contoh ada banyak puskesmas yang masih perlu direhab, mungkin itu diprioritaskan. Karena faktor eksternal untuk mendukung OASI ini kan banyak. Nanti orangnya gratis tapi tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur. Ini orang yang gandeng tak temu kenang ada. Satu contoh di sini, ada yang tak temu kenang. Padahal saya yakin tanah di sekitar ini kalau kita mau, pemerintah mau
pasti ada yang mau dijual. Oke. Mungkin itu harapannya. Pak Anto, satu putaran Pak Anto. Kalau perencanaannya saya kira sudah detail, banyak sekali perencanaan dan kebutuhan yang sebetulnya sering dibicarakan oleh pihak Dinkes atau pihak RSUD. Jadi yang lebih titik tekankannya itu ketersediaan anggaran hasil refocusing ini harus betul-betul terjaga gitu ya. Iya, agar itu bisa dilaksanakan. Iya, itu yang pertama, artinya makanya khawatir tidak sesuai dengan peruntukannya secara iya. Itu catat Mirza. UHC ini adalah kebijakan pemerintah daerah dan didukung seluruh masyarakat Bangkalan dan mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari seluruh masyarakat Bangkalan. Jadi jangan main-main dengan urusan UHC. Silakan Mas Ajis, apa yang ingin disampaikan, apa yang diteresikan terkait dengan urusan PMK 212, termasuk juga dengan yang menjadi kewenangan Pak Asis di Komisi D dan juga di Panggar. Karena kalau tadi bilang belum sempat mempelajari secara detail, maka saya menangkap 1, 2, 3 hari lagi Mas Asis akan memelototi komposisi hasil dari refocusing Pak PMK 212 ini dan akan memastikan sebagaimana yang tadi dijelaskan. Silakan Mas, lebih diteresingkan lagi Mas Asis. Yang pertama, terus terang kita sangat bersyukur sebetulnya dengan adanya PMK 212 ini, terutama untuk penunjang UHC. Karena kalau tidak salah anggaran kita selama setahun untuk UHC ini kisaran di 35 sampai 50 miliar. Dan ini alhamdulillah sebagian tercover dari adanya PMK 212 ini. Kemudian yang kedua, harapan saya adalah implementasi dari refocusing 212 ini untuk 4 OPD ini betul-betul fokus, tidak melebar kemana-mana dan tidak ditafsirkan kemana-mana. Kemudian yang ketiga, terkait apa yang disampaikan oleh Bang Aliman, kita agak muter-muter kalau parkir, itu harapannya dengan PMK ini mudah-mudahan rumah sakit bisa membeli lahan lah untuk kekurangan parkir. Karena terus terang seiring dengan UHC ini peningkatan pasien yang datang ke rumah sakit terus terang informasinya selalu meningkat. Oke, itu. Oke, Mas Asis, Mas Anto, Mas Asis anggota Komisi D juga sekaligus menjadi anggota Banggar. Mas Anto sebagai Komisi D yang sudah senior ya, sudah 3 periode, sensitivitasnya itu sudah di luar di luar kepala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Asis dan juga Mas Anto terkait dengan urusan PMK 212 yang sampai hari ini sebetulnya banyak kegiatan Kabupaten Bangkalan yang tidak bisa dilaksanakan gara-gara PMK 12. Jangan sampai PMK 212 ini justru disalah tafsirkan, dikatakan macam-macam dan di atas namakan. Jangan sampai di atas namakan berbarengan dengan kebijakan UHC yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Latif. Jangan sampai ini tercederai dengan keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan pelayanan UHC di seluruh vaskes di Kabupaten Bangkalan tidak sebagaimana yang diharapkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.